Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin ide jualan super gampang. Olahan dari tepung beras, kita bikin kue yang super enak, dijamin resepnya anti gagal. Cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita bikin adonan pink. Siapkan 150 gram tepung beras. Siapkan wadah yang agak besar, kita campur semua bahannya. Masukkan 150 gram gula pasir. Lanjut masukkan 40 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan setengah sendok teh garam halus. Kemudian kita masukkan 600 ml santan. Untuk santannya saya pakai kekentalan sedang. Untuk santannya ini saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan tercampur rata, lanjut kita masukkan warna pink secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan pinknya tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera. Setelah adonan pinknya tercampur rata, lanjut kita masak. Di sini kita siapkan pan atau wajan. Masukkan adonan pinknya sambil kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Jika udah, lanjut kita masak ya. Untuk masak adonan pinknya kita gunakan api sedang cenderung kecil. Kita masaknya sambil diaduk-aduk ya. Nah, ini kita masaknya sebentar aja hingga adonan sedikit menggumpal atau hangat. Nah, tujuan kita masak seperti ini biar kuenya awet, nggak cepat basi ya. Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Kelihatan adonan sudah menggumpal seperti ini. Oke, ini udah cukup. Matikan api kompornya. Selanjutnya kita angkat. Langsung aja kita bagi dua adonan sama rata. Oke, adonan udah siap dikukus. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang. Di sini kita oles menggunakan minyak goreng. Oles loyangnya tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Setelah loyang dioles rata, langsung aja kita kukus adonan warna pink yang pertama. Nah, ini kondisi adonannya masih panas ya. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tutup kukusan dialasi dengan kain serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus adonan lapis pink pertama selama 10 menit. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar matangnya benar-benar merata dan permukaan kuenya tidak bergelombang. Lanjut kita bikin lapis putih. Untuk bahannya siapkan 100 gram tepung beras, kita campurkan dalam satu wadah. Masukkan 30 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam halus. Biar wangi tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan 500 ml santan. Ini saya dapat dari setengah butir buah kelapa ukuran besar ya. Untuk santannya ini tidak saya masak, langsung aja kita campurkan ke dalam adonan. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, sebaiknya santannya dimasak terlebih dahulu biar kuenya awet ya. Lanjut kita aduk-aduk hingga lapis putihnya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan lapis putihnya tercampur rata, terakhir kita saring ya teman-teman. Setelah adonan lapis putihnya kita saring, selanjutnya kita bagi dua adonan sama rata. Setelah 10 menit kita kukus atau pastikan lapis pinknya udah set atau udah mengeras, teman-teman bisa sentuh menggunakan ujung sendok seperti ini. Kalau adonannya udah mengeras, tidak lengket, barulah kita masukkan lapis putih. Jadi kita masukkan dulu lapis putih yang pertama. Untuk lapis putih yang pertamanya kita kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit kita kukus atau pastikan lapis putihnya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis pink yang kedua ya. Nah, ini kita masukkan lapis pinknya, kemudian kita kukus kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit kita kukus atau pastikan lapis pinknya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis terakhir atau lapis kedua untuk bagian atasnya. Kita masukkan lapis putih ya. Dan untuk adonan lapis yang terakhir kita kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit kita kukus, kue talamnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue talamnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue talamnya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kue talamnya mudah dikeluarkan.
Lanjut kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin ide jualan yang satu ini dijamin resepnya anti gagal, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Nah, ini setelah kuenya kita keluarkan dari loyang, hasilnya seperti ini, kelihatan cantik banget ya. Langsung aja kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 4 bagian. Kemudian kita potong lagi kecil-kecil. Di tahap ini untuk besar kecil potongannya sesuai selera. Di tahap ini kalau teman-teman bikin buat jualan, setelah dipotong kecil kita kemas ke dalam plastik mika. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 2000-an atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Oke teman-teman semua, selamat mencoba resepnya, semoga suka dan bermanfaat. Lanjut, setelah kue talamnya kita potong-potong, untuk hasilnya seperti ini, kelihatan hasilnya cantik banget, mulus, rapi, menarik kalau teman-teman bikin buat jualan. Untuk tekstur kue lapis yang ini lembut ya. Sekarang kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, gurih, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.